Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan bahas satu hal yang penting untuk masa depan kita dan anak cucu kita, yaitu membangun Indonesia bebas korupsi. Yang pertama yaitu kayanya tanah air Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara terkaya di dunia. Jika dilihat dari kekayaan alamnya, kekayaan ini mencakup berbagai sektor. Yang pertama yaitu tanah subur dan hasil pertanian. Indonesia memiliki tanah yang sangat subur karena berada di wilayah tropis dan kaya akan mineral dari gunung berapi. Contohnya yaitu berbagai hasil pertanian seperti padi, kelapa sawit, kakao, dan rempah-rempah menjadikan Indonesia salah satu eksportir utama dunia. Yang kedua yaitu sumber daya alam tambang. Indonesia memiliki tambang emas, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nikel yang berlimpah. Contohnya yaitu tambang emas di Papua adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia, sementara nikel getah menjadi komponen utama untuk baterai kendaraan listrik. Yang ketiga yaitu hutan tropis yang luas. Hutan Indonesia adalah paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen. Selain itu, hutan kita juga menghasilkan kayu berkualitas tinggi dan berbagai hasil hutan lainnya seperti rotan dan getah karet. Contohnya yaitu Kalimantan dan Sumatera memiliki hutan tropis yang menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, termasuk orangutan dan harimau Sumatera. Yang keempat yaitu laut yang kaya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, laut Indonesia sangat luas dan kaya akan hasil laut. Ini meliputi ikan, udang, rumput laut, dan mutiara. Contohnya yaitu Indonesia adalah salah satu produsen tuna terbesar di dunia. Dengan segala kekayaan ini, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Namun, kekayaan ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat karena berbagai tantangan, termasuk korupsi yang merusak pengelolaan sumber daya alam kita. Yang kedua yaitu realita Indonesia saat ini. Meski kaya raya, faktanya masih banyak yang hidup susah. Infrastruktur di beberapa tempat masih rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan rumah sakit sering penuh tanpa layanan yang memadai. Semua ini terjadi karena anggaran negara yang harusnya untuk rakyat malah habis dikorupsi. Korupsi sudah jadi akar masalah yang membuat kemiskinan dan ketimpangan terus ada. Selanjutnya yaitu Indonesia jika tidak dikorupsi. Bayangkan kalau kita bebas dari korupsi, uang negara bisa dipakai untuk membangun jalan-jalan yang mulus di desa, sekolah-sekolah yang punya fasilitas lengkap, dan rumah sakit di setiap kecamatan. Dengan pelayanan terbaik, Indonesia bisa jadi negara maju di mana rakyat hidup nyaman, sejahtera, dan bangga dengan negaranya. Semua ini bisa tercapai kalau kita semua sepakat memberantas korupsi. Selanjutnya, korupsi itu apa sih? Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Contohnya yaitu menerima suap, menggelapan uang negara, atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu mencuri hak orang lain dan yang dirugikan adalah masyarakat luas. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Korupsi ini memiliki berbagai bentuk yang sering terjadi, antara lain yang pertama yaitu kerugian uang negara. Menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Contohnya yaitu kepala desa menggunakan dana desa untuk membangun rumah pribadinya. Yang kedua yaitu penggelapan dalam jabatan, yaitu mengambil uang atau barang yang bukan miliknya karena jabatannya. Contohnya yaitu bendahara RT mengambil sebagian uang kas untuk kebutuhan pribadinya. Ketiga yaitu perbuatan curang, yaitu melakukan tindakan yang melanggar aturan demi keuntungan pribadi. Contohnya yaitu memasukkan laporan keuangan arisan agar terlihat tidak ada selisih. Keempat yaitu pemerasan ini seperti uang, barang, atau jasa dengan cara menekan pihak lain. Contohnya yaitu seperti ketua lingkungan meminta uang tambahan dari warga untuk menyelesaikan dokumen yang sebenarnya gratis. Kelima yaitu gratifikasi yaitu pemberian hadiah atau fasilitas kepada pejabat yang berhubungan dengan tugasnya. Contohnya seperti warga memberikan hadiah kepada petugas layanan karena merasa bantuannya itu cepat. 6 yaitu suap menyuap. Ini memberikan atau menerima uang untuk memengaruhi keputusan atau tindakan. Contohnya yaitu seperti memberi uang kepada panitia lelang agar menang dalam tender proyek. Ketujuh yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini memanfaatkan jabatan untuk mengatur pengadaan barang atau jasa yang menguntungkan pihak tertentu.
Contohnya, kepala sekolah menunjuk keluarga sebagai penyedia alat tulis sekolah tanpa melalui proses lelang. Materi selanjutnya yaitu contoh kegiatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, korupsi itu bukan cuma soal jabat tinggi loh. Di kehidupan sehari-hari kita juga bisa lihat contohnya. Yang pertama yaitu memberi uang rokok ke petugas agar urusan itu lebih cepat selesai. Yang kedua yaitu menggunakan dana kas RT untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu hal-hal seperti ini terlihat kecil, tapi kalau dibiarkan lama-lama jadi budaya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Korupsi bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu keserakahan, yaitu dorongan kuat untuk memiliki kekayaan lebih dari yang dibutuhkan. Contohnya yaitu pejabat yang sudah kaya tetapi menerima suap untuk menambah hartanya. Yang kedua yaitu peluang, yaitu adanya kesempatan tanpa pengawasan yang ketat sehingga pelaku merasa aman. Contohnya yaitu seperti petugas administrasi kantor yang memanipulasi data karena tidak ada sistem audit yang baik. Ketiga yaitu kebutuhan, desakan situasi keuangan yang membuat seseorang tergoda untuk korupsi. Yang keempat yaitu paparan lingkungan. Lingkungan yang terbiasa melakukan praktik korupsi membuat seseorang merasa itu hal yang wajar. Contohnya seorang staf kantor yang awalnya jujur, akhirnya ikut melakukan markup anggaran karena semua rekannya melakukan. Selanjutnya yaitu dampak korupsi. Korupsi itu merusak Bapak Ibu. Beberapa dampaknya adalah yang pertama yaitu infrastruktur terhambat. Contohnya seperti jalanan rusak, jembatan runtuh karena kualitasnya buruk. Selanjutnya yaitu kemiskinan meningkat, uang negara habis untuk kepentingan segelintir orang. Selanjutnya yaitu kualitas pendidikan dan kesehatan menurun. Contohnya seperti sekolah dan rumah sakit itu kekurangan fasilitas. Akhirnya terdampak adalah rakyat kecil seperti kita. Selanjutnya yaitu nilai anti korupsi. Cara melawan korupsi adalah dengan menanamkan nilai integritas, artinya kita harus jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak korupsi. Contoh kecilnya, jangan kasih uang tambahan ke petugas karena ingin urusan cepat selesai. Kalau semua orang mempraktikkan ini, budaya korupsi itu bisa hilang. Selanjutnya yaitu tokoh yang menginspirasi. Bapak dan Ibu, dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi, kita perlu meneladani tokoh-tokoh bangsa yang dikenal memiliki integritas tinggi. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama yaitu Bung Hatta, hidup sederhana dan jujur meskipun beliau punya banyak kesempatan untuk kaya. Yang kedua yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pemimpin yang merakyat dan mencintai negaranya. Lalu selanjutnya ada Baharudin Lopa, menolak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi? Nah, yang pertama yaitu tegakkan hukum dengan tegas bagi pelaku korupsi. Yang kedua yaitu tingkatkan pengawasan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan anti korupsi mulai di rumah tangga agar anak-anak kita itu tumbuh dengan nilai kejujuran. Nah, Bapak Ibu, membangun Indonesia bebas korupsi itu dimulai dari kita. Kalau kita jujur dan peduli, insya Allah anak cucu kita tuh akan hidup di negeri yang bersih dan sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.